Salam jumpa Inspirasi Papua bersama saya Toib. Nah, dan sekarang ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama Mama Esther Kerewai, pemilik Mansinam Art, Galeri Mansinam Art di Manokwari. Nah, kita akan ngobrol banyak dengan beliau, tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan kita lihat sejenak profil beliau. Oma Esther Kerewai. Ya, perempuan asli Papua ini lahir di distrik Kron, Kabupaten Teluk Wandama 75 tahun lalu. Atau lebih tepatnya 12 Agustus tahun 1945 silam. Ini merupakan putri dari murid Ishak Samuel Kain, Agustinus Kerewai. Setelah pensiun dari dunia mengajar, Oma Kerewai belajar membuat pernak-pernik Papua dengan memanfaatkan limbah alam yang banyak ditemui di sekitarnya. Benar saja, berkat ketekunannya membawa Oma Kerewai dapat berkeliling separuh dunia. Dari kedai kecil bernama Mansinam Art, Esther Kerewai yang kini aktif di Dekranasda Papua Barat memulai mimpinya. Belanda, Jerman, dan Italia pernah ia jajaki untuk menunjukkan pada dunia karya lincah tangannya. Sekarang, waktunya banyak dihabiskan untuk berkarya dan memberi pelatihan di Dekranasda Papua Barat dan mahasiswa bidik misi Universitas Papua. Ilmu yang didapat secara otodidak sekarang menjadi guru bagi orang lain. Mungkin kata ini untuk menggambarkan sosok Oma Kerewai. Oke, kawan-kawan, kita langsung aja ngobrol-ngobrol dengan Mama Esther. Bagaimana sepak terjang beliau di dunia wira swasta, terutama di pernak-pernik Papua. Uniknya beliau ini adalah memanfaatkan limbah, menyulap limbah menjadi barang yang berharga dan bernilai uang. Dan dari itu pula beliau bisa berjalan-jalan berkeliling dunia sampai ke Eropa, Mama ya. Iya. Oke, Mama bisa ceritakan sedikit Bang, dari awal mungkin seperti apa sih Mama merintis usaha galeri ini, Mak? Iya, terima kasih untuk kesempatan ini. Awal daripada mau usaha kerajinan ini itu saya orang yang berkecimpung di organisasi wanita, walau dalam organisasi dinas, tapi juga kewanitaan lainnya sampai ke keagamaan. Dan dalam kegiatan-kegiatan organisasi wanita waktu lalu, kami amati bahwa memang banyak aktivitas dibuat untuk mama-mama Papua, namun sepertinya tidak berhasil. Mengapa tidak berhasil? Memang satu hal yang sangat mendasar bagi orang Papua itu budaya orang Papua itu sosialnya terlalu tinggi, sehingga untuk masuk dalam dunia usaha itu selalu gagal. Ada modal sedikit, barangkali lewat pelatihan dari dinas-dinas terkait di kabupaten ataupun provinsi, itu pun tidak bertahan, tidak bisa berputar, karena itulah pengaruh budaya itu. Lalu memang banyak mama-mama dalam dunia ekonomi ini memerlukan waktu yang lama. Nah, sehingga saya berpikir, mengapa program yang bagus lewat pelatihan-pelatihan belum ada yang muncul dengan baik. Nah, sebagai guru, kami punya wawasan sedikit baik untuk lihat kendalanya apa. Dan potensi alam ini begitu banyak tersedia. Kenapa tidak ada yang mau olah itu? Lalu kami mulai dan ternyata berhasil, dan memang income-nya juga bagus. Dan di mana saja kami dimintakan kesediaan, kami juga berbagi. Tetapi tergantung ibu-ibu itu juga. Orang ada istilah panas-panas tai ayam, karena sebentar-sebentar saja dia bosan, dia tidak lanjutkan, atau
belum ada income baik, dia stop. Padahal tidak. Kalau semakin kita tekuni, orang kenal dan orang mau belanja. Jadi itu pengalaman saya sendiri. Dan itu jadi kata itu kunci yang Mbak. jadi kata kunci bagi saya. Jadi saya pikir ini Tuhan siapkan potensi alam ini berlimpah-limpah. Mengapa kita tidak manfaatkan? Ya, itu. Berikut, setelah saya pensiun, sebenarnya masih aktivitas guru itu, saya banyak berkecimpung di dunia organisasi wanita, sehingga saya punya peluang juga keluar pameran sampai di tingkat nasional. Nah, begitu saya pensiun 2005, saya dimintakan kesediaan ikut di Dekranas Provinsi Papua Barat. Lalu karena ibu ketua waktu itu dia lihat kantornya di POM, jadi dia sempat lewat di sini sehingga lihat belum begitu banyak karena saya sibuk dengan tugas pokok. Begitu pensiun saya mulai kejar supaya saya bisa isi telasi saya, karena saya beli telasi 2, saya berusaha telasi harus terisi terus. Nah, ternyata menarik sehingga saya dimintakan kesediaan untuk masuk di Dekranas. Nah, Dekranas provinsi ini punya aktivitas leluasa bahwa selalu mewakili provinsi untuk bawa peserta pameran keluar tingkat nasional sampai ke tingkat internasional, sehingga itu menjadi satu modal untuk Dekranas sebenarnya. Tapi di situ nampak orang Papua. Ini salah satu hal khusus yang memang dilihat bahwa betul itu orang Papua punya karya. Ya. Dan saya terima kasih karena saya mulai keluar pameran ke tingkat nasional itu hampir tiap tahun, bisa sampai 2-3 kali keliling Indonesia. Tapi juga 2007 kami mulai keluar ke Belanda, pameran pertama kali di luar negeri. Kami kembali 2008, saya ikut pameran di Belgia dengan Kadin. Apa itu dari Kadin ya? Kadin. Ya. Terus Kadin ya kamar dari provinsi. Terus saya kembali dari Belgia. Saya ikut pameran lagi di Jepang, Tokyo. 2009, 2010, 2011 kami ke Belanda terus berturut-turut karena tiap bulan Mei itu ada Tontong Fair dan itu undangan ke Jakarta travel yang bersedia koordinir perjalanan itu mereka biasa undang Dekranas dan kami berangkat. Total semua sampai saat ini sudah ada berapa negara yang Mama kunjungi melalui bidang? Oh ya, kalau ASEAN itu 2 negara, Eropa itu Belanda, terus kalau dari Jerman itu sampai ke Italia selama 10 hari. Jadi ini saya sudah tidak hafal lagi negara-negara, tapi terakhir di Italia selama 10 hari. Dari mohon maaf, ya. Di dalam kunjungan ke negara itu apa yang kegiatan apa yang Mama lakukan di sana? Sebenarnya itu kami tur wisata ya. Jadi bukan kami sendiri tapi pengurus Dekranas waktu itu diikut sertakan, dan pengurus Dekranas itu hampir kepala-kepala dinas provinsi. Jadi kami termasuk mempromosikan produk-produk. Iya, begitu. Dan di sana itu sebenarnya kami berkunjung ke tempat-tempat wisata. Mama, maaf, ini kan cukup bagus. Ini dulu idenya itu dari mana? Sebenarnya tidak ada yang ajar, anak. Itu satu hal yang sedikit luar biasa bagi Mama.
rupanya bakat, dan mama punya latar belakang pendidikan dulu waktu Belanda. Kami pendidikan keputrian ya. Di situ memang lebih banyak mendalami hal-hal tentang keputrian. Jadi bagaimana nanti jadi ibu rumah tangga, terus kerajinan-kerajinan itu dikerjakan. Itu sudah ada dasar-dasar waktu itu. Tapi orang tua saya juga orangnya kreatif. Bapak saya juga guru. Nah, jadi ini sebenarnya warisan. Iya. Kalau saya mau katakan bakat warisan. Jadi bapak saya itu bisa melaut, bisa berkebun, bisa berburu, segala macam dia kerjakan. Tapi dalam dunia seni juga banyak hal yang dia buat untuk anak didiknya, tapi juga untuk masyarakat. Jadi itu sebenarnya saya mau katakan pertama dari saya punya orang tua sendiri, terus pendidikan yang baik, ya. Lalu, kami sekolah guru juga itu mengajar harus tahu pelajaran apa untuk anak didik, itu semua kami kembangkan. Jadi saya rasa ini membaringi lah sampai jadi lengkap. Terus ini Mas, sampai saat ini Mas ada berapa jenis produk yang Mama buat? Sampai ada berapa jenis kira-kira? Dan bahannya apa aja Mas? Saya kira umum saja kurang lebih ada 12 produk. Iya. Dan produk itu dia walaupun dia satu jenis, tapi bervariasi. Itu dia bisa bervariasi, tiap kali dia berubah sedikit untuk modelnya. Iya. Untuk bahan bakunya Mas, selama ini Mama dari mana, apakah Mama beli dari masyarakat atau mencari sendiri Mas? Iya, terima kasih sekali, itu sangat mendasar. Lalu mulai itu saya cari sendiri. Tetapi dengan berkat liputan begini lalu lewat TV, lewat metro dan lain sebagainya, itu banyak masyarakat nonton. Lalu dalam dunia ekonomi ini masyarakat kumpul, lalu bawa langsung ke sini, langsung jual sama saya. Jadi awalnya saya cari sendiri, tapi sekarang saya rasa memang pas karena saya sudah sibuk. Bagaimana mau atur waktu lagi ke pantai cari atau hutan cari. Nah, tapi itulah akses ekonomi ya. Kita melibatkan orang lain untuk mendapat putaran terjadi. Dan itu saya rasa ada kesan tersendiri. Iya. Akhirnya bisa menjadi berkat untuk orang lain gitu. Nah, apa artinya usaha kalau tidak orang lain menikmati apa yang kita lakukan? Ini penting. Iya. Jadi manusia harus menjadi berkat bagi. Betul, untuk orang lain. Itu prinsipnya Mama. Masih diacungi jempol. 2. Terus bahan-bahan seperti apa sih yang ini kan semua rata-rata limbah-limbah alam Mama ya. Cengkareng mau ke kota itu kan ditanam di trotoar itu baru ditanam. Nah, ini buah ini pohonnya ada di Pasir Putih itu Pak, di tempat rekreasi. Ini kita ambil ada kulit arinya, dan ini sudah bersih. Ya, ini buah bintanggur, dan ini kita namakan di sini disebut kendondong pantai. Ya, dia ada ini bisa, dan dapat kalau dia terbuka ini 2 ini. Bisa belanda. Hal seperti apa? Benda-benda begini ini kan sangat sepele ya Mama ya. Iya. Sangat sepele, tapi akhirnya kalau di tangan Mama dia bisa disulap menjadi bahan yang luar biasa dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Ini Mama, ini bisa jadi apa aja nih Pak? Kalau ini saya jadikan kembang, dikasih buah cat, jadi kembang. Jadi kalau kembang warna-warni, sedangkan kalau saya bikin bentuk kasuari, saya pakai cat hitam. Baru nanti kami buat lagi kepala kasuari, lalu tinggal pasang. Tambah kakinya lagi. Ya, tambah kakinya dari mayang kelapa. Jadi semua dari bahan alam. Artinya daripada dia terbuang sia-sia dan kemudian menjadi masalah lingkungan, Mama ambil dan kemudian jadi sesuatu yang punya nilai ekonomi.
Nah, ini kasuari. Luar biasa. Lihat kawan-kawan, kreasi Mama Esther. Keren. Mengapa bikin kasuari? Kasuari adalah lambang Provinsi Papua Barat. Oke, Mama, kalau boleh tahu, Mak, dari usaha ini, Mak, omsetnya bagaimana, Mak? Omset ini termasuk kayak alat-alat ya, Pak? Penghasilan dari tiap penjualan. bulan. Ya. Kalau rata-rata tiap bulan sebelum ada corona itu memang turun naik. Rata-rata minus 2-3 juta. Kalau lagi ada pameran, ada tamu-tamu banyak, ada event, itu bisa sampai 10 juta. Berarti fluktuatif, Mak, tergantung momen namanya. Ya, tergantung momen. Dan yang paling cepat memberi pemasukan itu souvenir pernikahan. Jadi kami punya kreasi untuk juga buat souvenir pernikahan, dan itu kalau ada dalam 1-2 bulan, ya ini. Kotak nikah saya beli di Jakarta dan saya bawa pulang dengan pesawat. Tapi target sekali belanja 1000 piece. Ya, belanja Iya. banyak supaya lebih murah. Iya. Ya. Terus satu ini saya jual sudah jadi begini 10.000. Mengapa? Orang pesan souvenir pernikahan itu kan dalam jumlah banyak. Apa yang kita jual dengan harga yang menyulitkan? 10.000, kalau 100 sudah 1 juta. Kalau gimana anak? Jadi murah meriah, tapi peminat banyak. Terus Pelanggan. selama ini, Mak, selain jual di Manokwari, dijual di mana aja, Mak? Apakah di luar ada juga yang pesan dari luar daerah? Iya, langganan itu anak saya kebetulan ada satu di Bintonik, dia promosi di sana dan selalu ada pesanan kami kirim. Karena ada transportasi yang bagus, kami selalu kirim. Tadi pagi kebetulan ada kirim 2 karton. 2 karton. Iya. Itu isi berapa? Ya macam-macam. 2 karton surya. Lumayan besar lagi. Iya. Jadi figura ada model lambang Provinsi Papua Barat, macam-macam. Ya, ada yang model kotak pensil, coba bawa kotak pensil. Yang ada cenderawasih itu. Ya, tinggal Dari ada. Pak. Kalau yang ini dari tusuk CKS krim, Kalau yang dalam ini dari kaleng rokok. Kalau ini di pantai banyak, Mama, ya. Iya, kerang. Kemudian ditambah sedikit Kain flan, ya, aksesorisnya. Triplek, Mama, ya. Triplex sebagai Ini dasar. bisa 90% dari limbah, Mama, ya. Limbah, iya. Beli kayu-kayu begini kan gampang sekali. Iya, ini kayu kersen. Oke. Luar biasa, Mama, memang. Ini kerangka dari burung cenderawasih ini pelepah sagu, gaba-gaba kalau orang Papua bilang. Jadi saya bentuk sendiri, Pak. Saya bentuk dia jadi kerangka dulu, baru dikerjakan. Itu alami. Iya. Jadi ini saya begini. Ini pelepah sagu. Oh, Iya. pohon sagunya, Mama. Ya, sagu Yang sudah kering. yang daunnya itu. Oh, yang daun Ya, dahannya. dia punya gaba-gaba istilah. Dan ini banyak, Maya. Selain limbah-limbah seperti ini banyak, Mama. Ini kadang saya keliling masyarakat di Manokwari ini, saya beli gaba-gabanya, tapi saya baru saja datangkan dari kampung, Oh, suruh adik-adik kirim dari Wondama sana. dari Wondama, dan mereka kirim di karung. Jadi saya persediaan banyak. Yang Ini lebih, saya Mama. bentuk sendiri. Kalau ada yang minat kemudian pesan, nanti bisa menghubungi Mama, ya, Maya. Oh, bisa. Oke, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Iya. Kawan-kawan dimanapun berada. Bisa Iya. kirim juga ke luar negeri, Mama, ya. Sementara ini kami belum. Sebenarnya saya ikut pelatihan di Jakarta dari LPPEI, tapi mungkin belum waktu. Tapi Masih kalau banyak hal misalnya- harus saya benahi. Iya. Kalau untuk wilayah Indonesia bisa, Mama. Bisa,
Di seluruh Kami wilayah? sudah mulai coba-coba dengan jual online. Iya. Oh, iya. Oh, sudah memasuki dunia marketing online nama ya? Iya. Mantap. Dengan anak-anak kan saya sendiri sibuk. Belum begitu kuasai, sudah anak-anak saya ada cucu-cucu lah. Iya, berarti dibantu sama anak. Iya. Ya, bagus, keren. Iya. Cukup inspiratif teman-teman. Mungkin mah ada tips kah atau saran untuk kita punya adik-adik Papua ini yang selama ini masih belum bekerja barangkali atau masih sibuk dengan mengejar bagaimana jadi PNS, Iya, sementara di sektor swasta Iya. begitu peluang usaha begitu terbuka lebar. Kira-kira ada tips Iya. mereka? Saya kira sebelum saya kasih komentar khusus ini, saya kasih pelatihan di Unipa itu untuk dana bidik misi. Dan hampir tiap tahun saya ada di Unipa. Hanya itulah anak-anak ini belum banyak yang punya minat begitu. Padahal kasihan saya lihat dosen-dosen sudah bantu dengan alat-alat, ya, artinya jadi inventarisnya Unipa, tapi kan mereka boleh pakai. Itu belum begitu nampak. Nah, ini anak-anak yang sudah dikatakan mahasiswa ya. Nah, di kalangan masyarakat ini memang harus didampingi dan kelemahan itu ada di akses pasarnya. Iya. Itu. Nah, mungkin dinas-dinas terkait harus lihat itu baik dulu untuk bantu masyarakat. Kalau saya lihat, saya boleh kasih contoh di Wamena, itu ada pasar tradisional. Yang aktif di situ adalah anak-anak laki-laki muda. Dia anyam gelang dari manik-manik, ya. Di situ aktivitasnya dia tidak kerja di rumah, tapi di pasar dia kerja. Kalau orang Papua bisa cara itu dipakai, wah luar biasa kami maju. Betul Pak, ekonominya bagus. Dan saya kagum dengan anak-anak muda di Wamena. Sampai sekarang mereka punya pasar tradisional. Jadi saya pikir itu contoh mengapa Provinsi Papua Barat tidak lihat itu. Siapkan satu pasar tradisional untuk masyarakat Papua. Arahkan mereka, ini tempat kamu. Mama-mama, anak-anak, bapak-bapak, silakan di situ juga. Dan fokus di situ. Fokus di situ dan dampingi. Tidak boleh lepas. Dibina Dibina, sekaligus, Maya. iya itu dampingi berarti dibina. Iya. Jadi saya rasa itu. Nah, beda dengan kalau orang yang berbakat ya, beda. Itu dia rasa itu dia punya. Tapi kalau orang yang baru kita mau antar, didorong, itu harus ada pendamping. Nah, saya bicara ini mungkin bahasa-bahasa LSM sedikit, Ya. sebab saya berkecimpung juga. Ya, oh, itu dia. Iya, terima kasih Pak. Sarannya untuk adik-adik Papua, Mama. Bagi saya itu sebenarnya satu kekurangan tidak ada kemauan. Waktu itu terbuang untuk hal-hal yang tidak ada manfaat, yang merusak saja. Nah, itu juga kekurangan dari orang tua. Nah, kalau orang tua tidak didik baik, bagaimana anak itu mau jadi baik? Saya contoh anak cucu saya. Mereka tidak keluyuran. Selalu stay di rumah. Bantu kerja. Kerja untuk urusan dapur dan lain-lain, tapi waktu luang maju kerja, ini ada pekerjaan. Gitu. Itu kita sudah mulai tanam dasar dan berhasil mereka anak-anak baik. Bukan saya mau beda-bedakan ya Pak, tapi itu hasil didikan orang tua. Bagaimana kita menata anak-anak itu dari kecil. Jadi jiwa-jiwa usaha juga harus ditanamkan. Harus ditanamkan. Waktu luang itu dikasih kesibukan usaha itu. Sehingga dikala mereka dewasa
sudah hidup sendiri. Oh, saya tinggal dengan nenek itu begini-begini. Saya coba kerja. Ma, mungkin habis ini kita bisa jalan-jalan lihat produknya kamu. Produk ada di sekitar luar ini, di dalam berantakan. Baik, mari. Iya. Supaya masyarakat Instalasi ini, ya produk yang sudah ada, banyak sudah kosong karena tadi dipakai. Pintu ini. ini siap jual ini Mama Iya, ya. ini siap jual. Terus figura yang kami gantung, Lumayan. ya hiasan dinding. Terus ini aksesoris belum begitu banyak karena kami lebih fokus ke yang lain-lain. Satu hal bagi saya punya alat-alat bantu cukup. Saya terima bantuan dari Dinas Kelautan Provinsi satu paket mesin olahan kerang. Jadi ada mesin pemotongnya, ada bor duduknya, tapi juga bor tangan, dan ada lagi gurinda. Semua saya satu paket dan itu harganya sekitar mendekati 100 juta. Ya. Selain itu saya bisa jahit, saya punya mesin ada 2 mesin jahit. Jadi itu mesin nejim, dan itu yang membuat saya ada bikin sedikit sulaman, tapi juga atribut gereja. Nah ini selingan, ini juga jadi modal buat saya. Kalau saya buat ini, biasa dari gereja ambilnya bisa untuk majelis itu 12, untuk jemaat kecil, kalau jemaat besar bisa sampai 50-an. Dan ini saya jual di kota jemaat besar 251, kalau di jemaat kecil-kecil 200. Dan ini 2 warna. Kalau di Nasrani itu ada warna gerejawi. Ya, jadi ini salah satu contoh yang bisa memodali saya juga untuk perputaran galeri. Ini semua bahan berantakan, saya kado sendirian. Iya. Oh, ada topi-topi juga Mama ya. Ya, ini sebenarnya bukan saya sendiri kerjakan, tapi yang model ini memang saya ajar ibu-ibu kerjakan, sebab dengan daun kelapa bisa, daun pandan bisa, terus itu dalamnya itu rotan. Ini limbah juga Mama ya. Limbah. Iya. Kalau yang anyaman rapi itu dari Merauke. Oh, ini Merauke. Iya. Untuk contoh Mama Iya. ya. Ini ada piagam penghargaan nih, penghargaan apa nih Mama? Iya, ini dari ini banyak jadi. Pemerintah provinsi. Iya, dari provinsi. Jangan. Dari pusat, dari presiden Maya. Tidak, dari Menteri Oh, dari- Perdagangan. Terus rencana Ma ini pengembangannya ke depan seperti apa nih Ma? Rencananya? Sebenarnya galeri saya sudah ada. Tenaga kerja ini saya terhambat dengan upah kerja, itu saja. Nah, terus memang ada tawar-menawar itu begini, pernik-pernik ke dalam usaha ini terlalu banyak. Dan sekarang tenaga kerja itu orang itu bisa jujur atau tidak. Sebab ini semua kita beli dan dengan perhitungan, kalau orang jujur kan bahan itu akan menjadi pemasukan yang baik. Tapi kalau orang tidak jujur, nah, itulah sebabnya saya lebih manfaatkan anak cucu, karena mereka tahu mereka punya makan juga ada di sini. Iya, istilah kasar lah. Jadi itu. Tapi sekaligus saya turunkan, Mengajari, ya, wariskan ilmu ini untuk anak-anak. Iya. Jadi ada rencana Ma, misalnya ini kan sudah ada satu kata galeri di Manokwari. Iya. Ada nggak Ma rencana misalnya membuka cabang di tempat lain? ya terus terang anak saya yang tertua juga punya usaha, dan dia cari tempat karena rumahnya agak jauh dari jalan raya di Saudi ya.
Lalu dia pernah pameran dengan saya ke Cina, ke Jakarta itu sering karena dari dinas koperasi dan Perindakop tahu dia pengrajin juga, sehingga dia cari tempat. Sekarang dia dapat kita sama-sama topang dia dapat satu ruko di Arfai di Pantai Dosa ya, tikungan ya. Nah di situ dia ada satu ruko yang dia ambil. Belum atur barang banyak karena situasi, tetapi ya artinya kami tidak putus aktivitas. Saya bilang tekuni saja, sehingga saat sudah ada kelonggaran untuk kita bisa berjualan lagi, itu kan kita sudah siap. Jadi sekarang dia ada kerja, kebetulan kemarin ada informasi dari Pegas mungkin mau pakai dia untuk pelatihan di Pegas. Oh berarti Mama juga selain usaha sendiri, mengembangkan usaha sendiri juga siap memberikan pelatihan? Iya, kalau saya dengan anak saya juga begitu. Kami juga jadi pelatih. Iya. Dulu menyulam. Tetapi ada variasi, ini istilah smoke pinggiran taplak. Dari corona ini Mama fokus Iya, supaya tidak hilang, dan ini kita ajar anak cucu juga. Ini dulu loh, Oma belajar di sekolah itu ini. Kayak bordir ini bagaimana? Ini menyulam tangan dengan dengan benang. Bukan bordir Maya? Tidak. Keren. Iya, ini tangan. Ini Sulaman. Bisa sulaman. Hasilnya tidak kalah dari bordir. Dari bordir mesin tidak kalah. Halus. Sekali lagi kawan-kawan sahabat dimanapun berada di seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke, ketika minat dengan seluruh produksinya Mama Kerewai, silahkan menghubungi langsung ke nomor di bawah ini. Nanti bisa siap dikirim Mama ya? Siap dikirim di seluruh wilayah di Indonesia. Untuk misalnya mau acara-acara pernikahan atau event-event apapun, souvenir menarik khas Papua, bisa menghubungi langsung. Pesan sebanyak-banyaknya, jangan ragu-ragu, produknya bagus. Mungkin perbincangan kita cukup sampai di sini dulu. Kita akan lanjut pada kesempatan dan inspirasi dan tokoh-tokoh inspirasi berikutnya. Oke, salam sahabat inspirasi Papua.